Bentuk perjabun. Dalam adat Karo dikenal beberapa bentuk perjabun. Bentuk-bentuk perjabun tersebut adalah sebagai berikut. 1. Erdemu Bayu. 2. Petuturken. 3. Merkat Sinuan. 4. Perjabun Sumbang. 5. Erjabun Nangkih. 6. Ngeramben. Erdemu Bayu. Kalau seseorang anak prana bermerga purba, Singalo Ulu Mas Perangin-angin Kuta Buluh, kawin dengan seorang si muda-muda beru Perangin-angin Kuta Buluh, yaitu anak dari mama si anak prana, maka perjabun mereka dinamakan Erdemu Bayu. Dalam pengertian yang lebih luas, kalau seorang anak prana erjabu dengan anak Kalimbubu, maka perjabun tersebut dikatakan Erdemu Bayu. Si geberu atau si muda-muda mungkin impal bibi nade, permen atau nini dari si anak prana. Dalam adat Karo, perkawinan atau perjabun Erdemu Bayu tidak diawali dengan ari-ari atau pacaran. Hal ini didasarkan pada ketentuan adat bahwa anak beru mempunyai hak terhadap diri atau Kalimbubu. Di samping itu, si anak prana dengan impalnya si muda-muda erjabu dalam adat dikatakan Erturang Bayu. Jadi sumbang kalau seorang anak prana ngarihi atau memacari impalnya. Petuturken. Perjabun petuturken atau erjabu dasar tutur berarti perjabun seorang anak prana, bukan dengan anak Kalimbubu atau dengan anak puang Kalimbubu. Perjabun diawali dengan ertutur. Seorang anak prana berjumpa dengan seorang gadis atau si muda-muda dan mereka ertutur. Dan hasil ertutur mereka, ternyata mereka rimpal. Mereka berdua merasa cocok dan mereka berpacaran. Setelah berpacaran selama beberapa waktu, mereka berdua si anak prana dan si muda-muda merasa mempunyai kecocokan dan mereka merencanakan untuk kawin atau erjabu. Merkat Senuan. Perjabun atau perkawinan merkat senuan adalah perkawinan antara seorang anak prana dengan anak gadis atau diri puang Kalimbubu. Lazimnya adalah kalau tingkatan sederajat, artinya si anak prana kawin atau erjabu dengan turang kuno. Perjabun atau perkawinan merkat senuan terjadi sebagai berikut. Si A adalah anak beru dari marga Ginting. Si A tidak memiliki anak laki-laki. Agar ikatan kekeluargaan dengan marga Ginting tetap erat, maka si awal mengawinkan bre-brenya atau anak turangnya ke keluarga Ginting. Bre-bre si A bermerga Karo-Karo dan si Ngalo-Ngalo Lumas adalah tarigan sesuai dengan merga si A. Perkawinan atau perjabun antara anak prana bermerga Karo-Karo, bre-bre tarigan dengan gadis atau si muda-muda beru Ginting dikatakan perkawinan atau perjabun merkat semua. Perjabun Sumbang. Secara umum dikatakan bahwa perjabun di luar ketentuan sebagaimana telah dikemukakan di atas dikatakan perjabun sumbang atau perjabun la arus. Sebagai contoh perjabun yang dikatakan sumbang atau la arus adalah sada dilaki erjabu esturang impalna, atau seorang anak laki-laki menikahi anak dari saudari ayahnya, anak perempuan bibinya. Turang impal dilaki adalah anak perempuan dari bengkilanya. Termasuk perjabun sumbang atau la arus, seorang laki-laki erjabu ras bre-brena atau anak turangnya, anak saudarinya. Pada zaman dahulu, perjabun sumbang atau la harus dilaksanakan atau idalankan alun-dalankan pengarusi. Walaupun ada cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi perjabun sumbang atau la harus, dalam kenyataan sulit dilaksanakan karena berubah fungsi adat. Fungsi Kalimbubu menjadi anak beru. Dapat saja terjadi pihak sangkap geluh kedua belah pihak memboikot perjabun dengan cara tidak datang dan tidak mau merestui pernikahan mereka. Mereka melaksanakan sanksi adat terhadap kedua sirjadu. Apabila mereka tetap berkeinginan melanjutkan perjabun, maka kebanyakan mereka yang terkena kasus seperti ini pindah kuta, bahkan pindah agama atau kepercayaan. Erjabu Nangkih. Dalam kenyataan hidup ada kalanya terjadi sesuatu yang kita rencanakan
sulit terlaksana. Sebagai contoh, ada 2 anak perana dan si muda-muda. Si anak perana bernama Kawas Tarigan Sibero dan wanita Nuri Berukaro. Mereka telah lama berpacaran. Umur Kawas Tarigan Sibero 28 tahun dan umur Nuri Berukaro 25 tahun. Rencana mereka untuk kawin tidak direstui orang tua Nuri Berukaro. Alasan orang tua Nuri adalah Nuri telah dijodohkan dengan impalna. Kedua, mereka beragama Kristen Protestan. Pernah terjadi, Kawas Tarigan Sibero mendatangi orang tua Nuri dengan sopan dan menyampaikan rencana mereka berdua dan mengharapkan agar direstui. Orang tua Nuri Berukaro dengan wajah kurang senang menolak permintaan Kawas Tarigan Sibero. Dengan rasa kecewa, Kawas Tarigan Sibero mendatangi Guna Bangun, yaitu anak beru Kawas Tarigan Sibero. Guna Bangun menyarankan akan ditempuh jalan pintas, yaitu Baba Nangkih ke rumah anak beru. Kawas Tarigan Sibero meminta agar Guna Bangun dapat membantu mereka. Kawas Tarigan Sibero akan Maba Nangkih Nuri Berukaro ke rumah Guna Bangun. Guna Bangun menyetujui. Pada hari yang telah ditentukan, Kawas Tarigan Sibero membawa Nuri Berukaro ke rumah Guna Bangun. Setelah mereka sampai, Guna Bangun meminta uis nipes milik Nuri Berukaro dan menyerahkannya kepada anak beru orang tua Nuri Berukaro sebagai penading dan mengatakan kalimat sebagai berikut. Ulah kari kalim bubuta ras kam terdaram darah merkiteken diri kalim bubuntan Nuri Berukaro yang go sada arih narjabu ras kalim bubu kami Kawas Tarigan Sibero. Biasanya alamat mereka tidak diberitahu oleh anak beru Tarigan Sibero. Kemudian juga sesuai dengan harapan Kawas Tarigan Sibero dan Nuri Berukaro, maka Guna Bangun menjumpai rungkun gereja dan mengundang salah seorang pertua yang juga biak anak beru dari Kawas Tarigan Sibero. Kawas Tarigan Sibero dan Nuri Berukaro menghendaki perkawinan mereka diberkati di gereja. Setelah 4 hari, sangkep geluh kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk melaksanakan atau membuat keputusan adat, ngesahkan Kawas Tarigan Sibero dan Nuri Berukaro jadi tua-tua janai pedalan emas si arah raja bagi si mucurman kalim bubu. Putusan kedua membuat rencana kerja adat dan sekaligus membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja adat tersebut. Dari uraian tersebut diketahui bahwa kedua tahapan proses dalam perjabun, yaitu ngembah belos lambar dan nganting manuk, tidak perlu lagi dilakukan. Kasus di atas sangat sederhana dan mulus. Dalam kenyataannya sering terjadi sebaliknya. Beberapa kasus ternyata sangat ruwet. Salah satu pernah kejadian, pihak Sinerah tetap tidak setuju dan terus mencari putrinya, malah meminta bantuan yang berwajib. Perjabun tidak jadi, bahkan gagal. Dewasa ini perjabun melalui proses nangkih sudah jarang terjadi. Hal ini terutama disebabkan kearifan dan pengertian orang tua. Kebanyakan orang tua berpendapat apabila sudah teguh pendirian Simbedana dan satu agama, kenapa dihalangi? Biarlah Tuhan dibata ngatursa kerinana alu mehuli. Ngeramben. Ngeramben adalah sebuah bentuk perjabun dalam adat Karo di mana seorang laki-laki mengawini kakak atau adik kandung dari istrinya. Perkawinan ini muncul dari keinginan pihak kalim bubu dengan tujuan agar hubungan kekerabatan atau kekeluargaan tetap kuat dan kokoh dengan pihak anak beru. Ngeramben dapat dijelaskan melalui contoh sebagai berikut. Seorang laki-laki bermarga Sembiring Brahmana telah berumah tangga dengan seorang wanita beru sebayang. Selama berumah tangga 5 tahun mereka baru dikaruniai seorang putri. Putri tersebut berumur 4 tahun. Beru sebayang mempunyai seorang adik perempuan yang telah dewasa. Melihat keadaan jabu atau rumah tangga Sembiring Brahmana dengan beru sebayang, orang tua beru sebayang khawatir Sembiring Brahmana kawin lagi dengan perempuan lain untuk memperoleh anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga atau penerus generasi. Di samping itu, seorang laki-laki yang tidak memiliki putra dari segi adat kurang berwibawa. Untuk menjaga situasi sebagaimana dikemukakan, maka orang tua beru sebayang mengawinkan putrinya yang lain,
yaitu adik Brusebayang dengan Sembiring Brahmana. Dalam situasi ini, Brusebayang kedua atau bermadu dengan adik kandungnya sendiri. Dewasa ini, adat Ngeramben sudah hilang dari kehidupan adat Karo karena pengaruh agama maupun karena pengaruh budaya lain. Perkawinan Ngeramben telah dianggap kurang bermoral, terutama dari segi orang tua perempuan ataupun kalimbu